Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari kitab sucinya Al-Quranul Karim. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang disabdakan oleh Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Nabi SAW pernah mengatakan, tidaklah ada sekelompok manusia yang berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka yatadarasunahu bainahum, dalam rangka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makna rahmat itu artinya adalah al-maghfirah wat taufiq, ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah berlalu dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat hamba itu bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Itu makna daripada rahmat. Allah mengampuni dosa di masa lalu dan Allah memberikan taufik untuk bisa menjauhi dosa-dosa di masa yang akan datang.
wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah memberikan, mencurahkan kepada orang-orang yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mempelajari Al-Quran, Allah memberikan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan berkerumun di majelis tersebut. Jadi para malaikat Allah, mereka datang di majelis seperti ini. Cuman alhamdulillah kita nggak dikasih kemampuan untuk melihat malaikat. Nanti kalau misalnya kita bisa lihat malaikat, ora sida ngaji, kabur semuanya. Ini menunjukkan bahwa majelis ilmu adalah merupakan majelis yang mulia. Kenapa? Karena yang datang para malaikat. Para malaikat itu adalah makhluk yang mulia. Para malaikat itu tidak akan menghampiri dan mendatangi suatu tempat kecuali tempat itu adalah tempat yang baik, tempat yang mulia. Beda dengan syaitan. Syaitan itu paling senang untuk datang di tempat-tempat yang penuh dengan kehinaan. Tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang kotor, itu adalah tempat-tempat yang disukai oleh syaitan. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama orang yang ada di dalam majelis tersebut kepada makhluk yang ada di sisinya. Siapa? Kepada para malaikat. Jadi kita yang sering menghadiri majelis ilmu di dalam masjid, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, nama kita ini akan menjadi nama yang terkenal di langit. Meskipun mungkin di bumi kita bukan orang yang dikenal oleh banyak manusia, tidak jadi viral gitu ya. Tapi kita viralnya nanti di langit. Nama kita ini akan terus disebut oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Apa perlunya kita dikenal di langit? Kalau kita dikenal di langit sebagai orang yang baik, maka kita akan banyak mendapatkan kebaikan. Allah akan cinta kepada kita, para malaikat akan cinta kepada kita. Merekalah nanti yang akan menjadi wali-wali kita ketika kita di dunia dan di akhirat. Merekalah yang akan menjadi pelindung, kemudian yang membimbing kita gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosanya diampuni, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan hidup yang lainnya. Inilah pentingnya kita untuk selalu duduk di majelis ilmu, terkhusus apabila majelis ilmu itu diselenggarakan di salah satu rumah Allah yang mulia. Ya, mudah-mudahan semua ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan akan mengantarkan kita meraih al-jannah, kenikmatan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan pembacaan suratul Kahfi. Pada pertemuan yang lalu kita hanya menyelesaikan ayat yang pertama. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya. Siapa hambanya di sini kemarin, Pak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzala ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan atas hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Al-kitab maknanya Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Qur'an Alkitab ini sesuatu yang bengkok. Apa maksudnya bengkok di sini? Maksudnya adalah tidak ada penyimpangan dan sesuatu yang saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu makna daripada lam yaj'al lahu 'iwaja. Jadi Al-Quran ya, kalau bukan datang dari Allah, Allah katakan lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apabila kitab itu bukan datang dari Allah, niscaya mereka orang-orang yang benci dengan Al-Quran ini akan bisa mendapatkan di dalam Al-Quran itu perselisihan, pertentangan yang banyak. Ya, seperti kitab-kitab yang pernah diturunkan di masa dahulu, yang Allah Subhanahu wa taala tidak jamin kitab itu
ya, terjaga sampai hari kiamat. Ya, seperti kitab Injil, Taurat, Zabur, ya, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'anul Karim. Kitab-kitab itu banyak dirusak oleh tangan-tangan manusia. Ya, banyak manusia itu yang kemudian ya mencampur adukkan antara tulisannya dengan tulisan-tulisan yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Ya. Sehingga sulit sekali untuk dibedakan mana yang menjadi firman Allah dan mana yang tulisan manusia. Berbeda dengan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quranul Karim, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Allah jaga Al-Quran ini sampai hari kiamat, sehingga tidak ada satupun orang yang berusaha untuk menghapus satu huruf saja atau mengganti satu huruf saja di dalam Al-Quran, pasti dia akan ketahuan. Ya, pasti akan ada orang yang mengetahui akan ada pengurangan atau penambahan di dalam Al-Quran ini. Ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, sehingga tidak ada satupun orang yang mampu untuk mengubah Al-Quran, siapapun juga. Ya, usaha apapun untuk menjadikan Al-Quran ini berubah isinya, jangankan isi secara keseluruhan satu ayat, menghilangkan satu huruf saja tidak akan bisa. Pasti nanti akan ada orang yang menunjukkan ya atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia pada saat mereka berusaha untuk menyelewengkan atau menyimpangkan Al-Quranul Karim ini. Nah, sehingga Allah sebutkan walam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran itu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada yang berlawanan satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain. Kalau misalnya ada orang itu yang menganggap ada satu ayat itu bertentangan dengan ayat yang lain, berarti dia belum paham tentang Al-Quran, belum tahu bagaimana menyelaraskan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang terkadang dianggap sebagai ayat yang bertentangan, padahal tidak bertentangan. Kemudian Allah menyebutkan pula pada ayat yang kedua sifat bagi Alkitab Al-Quran ini. Selain Allah jadikan Al-Quran ini terbebas dari kebengkokan, Allah mengatakan qayyima, ya, qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Al-Quran itu qayyima, Al-Quran itu lurus. Para ulama menyebutkan makna lurus di sini adalah adil. Semua apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu mengandung keadilan. Ya, apa maksudnya adil itu, Pak? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Lawan dari adil itu namanya az-zulm. Zalim kalau bahasa kita. Sebenarnya zalim itu orangnya, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kata zalimun itu orang yang melakukan az-zulm. Ya. Maksud daripada zalim itu artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Al-Quran ini berisi keadilan, ya. Semuanya ditempatkan oleh Allah pada tempatnya. Semua perintah-perintahnya mengandung keadilan, semua larangan-larangannya mengandung keadilan. Termasuk qayyiman, Al-Quran ya, di dalamnya penuh dengan al-haq, kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Qayyimah, ya. Quran ini lurus, sehingga Nabi SAW mengatakan man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu menjadi imamnya, ya, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, segala perintah-perintah dalam Al-Quran dijalankan, segala larangan dalam Al-Quran ditinggalkan, segala berita yang disampaikan melalui Al-Quran ini diyakini,
qadahu ilal jannah. Al-Quran ini akan mengantarkan dia, memimpin dia menuju surga. Wa in ja'alahu khalfahu, ya, atau wara'ahu, siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakang punggungnya, kata Nabi SAW, dia nggak mau peduli sama Quran, dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Nabi mengatakan saqahu ilan nar, Quran itu akan mendorong orang ini menuju ke dalam neraka. Nah, tinggal kita mau pilih, kita mau pegang Quran atau tidak mau pegang Quran, kita mau kembali kepada Al-Quran atau tidak kembali kepada Al-Quran. Masing-masing memiliki konsekuensi dan, ya, hasil yang berbeda-beda. Siapa yang menggunakan Al-Quran sebagai jalan petunjuk hidupnya, dia akan masuk surga. Siapa yang menolak Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu tidak dia pedulikan, tidak dijadikan pedoman hidupnya, maka, ya, kehidupan akhirnya adalah an-nar, tempat tinggalnya kelak adalah di neraka. Kemudian Allah mengatakan liyundhira ba'san syadida, liyundhira, agar supaya, ya, memberikan peringatan, ba'san syadida, ya, peringatan dengan ba'san syadida, dengan azab yang sangat keras. Dan Allah menambahkan kalimat ba'san syadida, azab yang sangat keras itu, dengan kata-kata min ladunhu. Min ladunhu itu artinya dari sisi Allah, ya. Jadi kalau kita baca dalam terjemah Quran kita ini, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat ini luar biasa, menunjukkan bagaimana siksaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah siksaan yang keras. Kenapa? Karena Allah sebutkan min ladunhu, siksaan itu datang dari Allah, bukan datang dari manusia. Coba Pak, kita ini kan kadang tahu hukuman bagi orang yang melakukan tindakan kriminal itu yang paling berat hukuman apa? Hukuman mati. Hukuman mati itu biasanya pakai apa? Pakai tembak. Sakit mboten? Gak ngerti Ustaz, gak tahu ditembak. Kalau katanya orang gitu, ini orang maksudnya ahli medis itu. Orang kalau dihukum mati dengan ditembak, Pak, itu nggak langsung mati dia. Butuh beberapa jam katanya untuk benar-benar dia mati. Ya. Jadi rasa sakitnya itu terasa, atau butuh beberapa waktu, saya tidak tahu butuh berapa lama, ya. Butuh beberapa waktu itu benar-benar dia mati, akhirnya benar-benar hilang rasa sakitnya. Ya. Kalau orang misalnya disiksa dengan ditembak tapi nggak sampai mati, itu pun juga rasanya luar biasa. Bayangkan timah yang panas dengan dorongan, ya, ledakan yang kemudian mendorong timah itu untuk keluar dari mulut, ya, senjata tersebut, kemudian mengenai kulit kita yang sangat halus dan lunak. Ya, kira-kira bagaimana? Ya, sampai bisa terkadang kalau senjatanya itu senjata besar itu bisa menghancurkan. Kalau misalnya kena perut kita, menghancurkan isi perut kita. Sakitnya luar biasa. Jangankan yang seperti itu, kita mungkin ketusuk duri saja rasanya luar biasa. Cantengen nate Bang nggih, semerap cantengen nggih. Nggih. Cantengen itu nek kesenggol sithik kan luar biasa. Lara untu. Ya, sampai ada orang mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saking sakitnya menurut kita. Padahal itu sakit-sakit yang ringan. Ya. Ada orang menyiksa orang lain atau membunuh orang lain dengan mengulitinya. Zaman dulu, ya, umat-umat Nabi terdahulu itu karena sebab mereka mempertahankan iman itu sampai ada yang digarpu, Pak, digaruk sama garpu besi sampai kulit dan dagingnya itu terkelupas. Dan ada, kata Nabi SAW, di antara mereka itu orang yang digergaji dipotong menjadi dua kepalanya demi untuk mempertahankan iman. Sampai diceritakan seperti itu sama Nabi SAW tentang keadaan umat-umat terdahulu dalam rangka mempertahankan iman, ya, di hadapan orang-orang kafir. Artinya di sini siksaan-siksaan itu luar biasa, ya, pedih sekali dirasakan oleh
manusia. Padahal itu siksaan yang dibuat oleh manusia kepada manusia. Ada orang itu menyiksa orang dengan cara memutilasi sedikit demi sedikit. Tangannya dipotong, kakinya dipotong, kemudian ya perutnya dirobek misalnya, dan seterusnya. Ada orang itu yang saya pernah lihat itu, wal'iyadzubillah, ada orang dibunuh itu dengan cara digorok kepalanya dan macam-macam. Itu kita lihat, wah luar biasa tentunya sakitnya. Tapi itu siksaan manusia kepada manusia ya. Masih jauh lebih ringan daripada ba'san syadidan min ladunhu, siksaan yang sangat pedih. Allah sudah katakan ba'san syadid. Syadid itu yang sangat keras, sangat pedih. Siksaan yang sangat pedih, sangat keras, min ladunhu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kita, Allah yang beri siksaan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya banyak sekali peringatan-peringatan siksaan ini. Ya, makanya di dalam Quran itu terkadang Allah menyebutkan sifat-sifat neraka dan segala siksaan yang ada di dalamnya. Ya. Liyundzira ba'san syadidan min ladunhu. Ya. Untuk memberikan peringatan dengan siksa yang sangat keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sisi manusia. Kemudian yang berikutnya, wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Dan Al-Quran Alkitab ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan ajran hasana, balasan yang baik. Selain Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan, Al-Quran itu juga sebagai pemberi kabar gembira, memberikan peringatan agar manusia itu takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong dia untuk taat dan beriman kepada Allah. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sudah taat dan iman kepada Allah, sehingga mereka termotivasi untuk menambah amal soleh mereka ya, dengan kenikmatan berupa balasan yang baik. Ini namanya, kalau dalam bahasa Qur'annya namanya mau'idhah. Allah kan menyebutkannya ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu diantaranya sebagai mau'idhatun ya, mau'idhatun mir rabbikum, mau'idhah dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Makna mau'idhah itu adalah seperti ini ya, nasihat yang disertai dengan ancaman dan kabar gembira. Nasihat yang disertai ancaman untuk menakut-nakuti manusia agar jangan sampai dia melanggar larangan Allah, dan memotivasi manusia untuk melakukan perintah-perintah Allah dengan memberikan kabar gembira berupa surga. Ini namanya mau'idhah ya. Ini sudah pernah kita sampaikan pada saat kita belajar tafsir surat Luqman ya, pada saat kita membahas tentang nasihat Luqman kepada putranya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah, itu ya. Sedangkan Luqman memberikan mau'idhah kepada putranya. Nah, mau'idhah itu adalah seperti ini maknanya. Dan kalau kita perhatikan, kenapa sih Al-Quran itu menggunakan cara mau'idhah ini, memberikan ancaman, memberikan motivasi dengan kabar gembira berupa kenikmatan? Apa perlunya Al-Quran ini seperti ini? Kenapa kok di dalam Quran tidak disebut saja perintah Allah demikian, larangan Allah demikian, selesai? Karena begini Pak, Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita, dan Allah mengetahui betul bagaimana keadaan kita atau kejiwaan kita ini. Allah ciptakan kita ini dengan fitrah, senang dengan sesuatu yang baik, dan benci atau bahkan takut dengan sesuatu yang buruk. Ketika manusia itu diberi motivasi untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasan yang terbaik, kenikmatan yang terbaik, maka dia akan termotivasi untuk melakukan perintah.
Makanya ada ndak Pak kira-kira tiang kerja nyambut damel itu sukarela. Wis awakmu kerja nang nggonku tapi gak tak gaji. Tak bisa. Mesti iming-imingnya gaji. Kalau kamu kerja di tempat saya, gajimu sekian. Semakin tinggi gaji, semakin termotivasi orang untuk giat bekerja. Itu sudah jadi fitrahnya manusia, naluri dasar manusia begitu. Orang itu tidak akan mau bekerja kalau nggak ada upahnya. Ya. Dan orang itu terkadang tidak mau meninggalkan sesuatu yang dia sudah sukai meskipun itu buruk kalau tidak ditakut-takuti. Pak, sampean ini biasa ngerokok, menurut sampean ngerokok enak, tapi nanti efek sampingnya sampean nanti kena kanker mulut, sampean nanti kena impotensi, sampean nanti kena serangan jantung, sampean nanti begini. Sekarang diringkes merokok membunuh. Nah, gitu. Kalau tidak begitu orang akan terus apa? Melakukan kebiasaan merokoknya. Wong dikasih ancaman ngoten mawon tasik ngerokok. Matilah wis wayahe. Ya. Nah niki. Dirokok ngene didelok diwaca, merokok membunuhmu. Santai. Nah itu sifat dasar manusia begitu, butuh adanya dorongan ya, dengan diiming-imingi oleh imbalan untuk melakukan sesuatu, dan butuh perkara yang perlu untuk menjadi sesuatu yang ditakut-takutkan pada dirinya sehingga dia meninggalkan segala larangan. Makanya Allah menurunkan Al-Quran itu sesuai dengan apa? Keadaan jiwa manusia ya, keadaan jiwa manusia. Kemudian Allah menyebutkan di sini wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada dan Al-Qur'an ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal yang saleh. Kita sering menyebut amal-amal saleh itu dengan amal yang baik kan gitu Pak ya. Nah, tapi di sini maksud daripada amal saleh itu tidak selalu yang kita anggap baik itu jadi amal saleh. Karena baik ukurannya di sini ya, itu bukan baik menurut kita tapi baik menurut syariat, baik menurut Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kemudian para ulama menjelaskan maksud daripada al-amalus saleh itu harus terkandung di dalamnya dua perkara. Kalau nggak ada dua perkara ini atau hanya satu saja dalam di antara dua perkara ini yang ada, amalnya nggak dikatakan sebagai amal yang saleh. Yang pertama dari sisi niatnya. Seseorang apabila dia melakukan suatu amal dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka ini adalah merupakan satu bagian amal itu menjadi amal yang saleh. Tapi belum cukup. Niat ikhlas saja belum cukup. Dan kemudian yang kedua yang harus ada dalam amal itu sehingga menjadi amal yang saleh, selain niat yang ikhlas, tata cara amalnya sesuai dengan petunjuk syariat. Tata cara amalnya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya ya. Karena ada orang itu yang menganggap sesuatu itu baik menurut dia tapi tidak baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ada sebagian daerah itu Pak ya, main gafli, semerap main gafli sambil pakai taruhan ya uang koin lah 500 rupiah ya. Ketika jagongan di pos kampling, cek seru mainnya gitu ya, biar gak ngantuk gitu. Ini dianggap baik sama sebagian orang ya, dianggap baik sebagian orang. Tapi apakah syariat menganggap itu baik? Menurut orang-orang kalau nggak begini nanti nggak iso melek gitu. Gak iso, istilahnya kalau ketiduran kan bahaya kan gitu ya, nggak aman nanti kampungnya. Tapi dengan cara begini kita bisa tidak tidur, bisa begadang sehingga nanti aman kampungnya. Menurut orang-orang ini yang mengerjakannya ini baik menurut mereka. Tapi apakah syariat menganggap ini baik? Tidak. Ini termasuk judi kan begitu.
Nah, sehingga amal itu tidak diserahkan baik buruknya kepada manusia. Kenapa? Karena kalau ukuran baik buruknya itu manusia, masing-masing otak manusia ini beda-beda untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk. Menurut saya baik, menurut Anda belum tentu baik. Menurut Anda baik, menurut saya belum tentu baik, kan begitu. Tapi kalau dikembalikan kepada syariat, sedangkan syariat yang membuat adalah Allah yang membuat manusia, maka ketika Allah katakan ini baik, ini tidak baik, itu sudah paten mesti baik, mesti tidak baik. Karena karena Allah SWT yang menciptakan manusia, dan Allah mengetahui mana yang maslahat, mana yang baik untuk manusia, mana yang mafsadat, mana yang berbahaya untuk manusia. Sehingga tata cara amalnya harus mengikuti syariat Rasulullah SAW. Nah, kalau seseorang mengamalkan satu amal itu didasari dua perkara ini, mesti amalnya jadi amal yang soleh, mesti diterima sama Allah. Nah, ketika diterima sama Allah, apa yang dia dapatkan? Annalahum ajron hasanah. Allah katakan bahwasanya mereka mendapatkan balasan yang baik. Apa maksudnya balasan yang baik? Yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu diantaranya ya, Allah ketika menyebutkan surga itu dengan bentuk kata hasanah ini ya, hasanun, baik. Bahkan ada di ayat yang lain Allah menyebutkan dengan kalimat husna, yang paling baik, yang kebaikannya sudah pada puncak tertinggi, itu surga. Allah menyebutkan diantaranya ya, Allah berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebajikan, dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kata para ulama maksudnya adalah al-jannah, surga Allah SWT. Wa ziyadah, dan juga tambahannya. Tambahannya ini menurut Nabi SAW adalah an-nadharu ila wajhillahi ta'ala fi al-jannah, melihat wajah Allah SWT di surga. Nah, Allah sebutkan surga itu dengan al-husna, dengan kebaikan yang paling puncak, yang paling tinggi. Nah, kenapa al-jannah, surga itu disebut kebaikan? Karena di dalam surga itu nggak ada yang buruk, Pak. Apapun yang ada di dalam surga, mulai dari penghuninya, mulai dari segala ya perhiasan yang ada di dalam surga, kemudian pemandangan yang ada di dalam surga, ya, kemudian mungkin makanan dan minuman di dalam surga, serta segala apapun yang ada dalam surga, itu semuanya hasanan, semuanya baik, semuanya baik. Oleh karena itu, kalau kita baca ya keterangan dari Nabi SAW tentang keadaan orang-orang yang masuk surga, Allah itu tidak hanya jadikan fisiknya orang penghuni surga itu menjadi fisik yang terbaik, tapi Allah juga jadikan jiwa penghuni surga itu menjadi jiwa yang terbaik. Di antaranya sebelum orang itu masuk surga, Allah itu menghilangkan semua penyakit-penyakit hatinya, penyakit-penyakit jiwanya, seperti iri, dengki, hasad ya. Kemudian apa lagi, Pak? Sombong, semuanya hilang. Penyakit-penyakit kejiwaan ini hilang. Sehingga orang kalau sudah masuk surga itu nggak ada namanya iri sama temennya yang sama-sama di surga, nggak ada. Ya. Allah jadikan lisannya penghuni surga itu bersih, ucapannya nggak ada yang menyakiti hati orang-orang yang lain di dalam surga. Ucapannya itu kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nafasnya ketika di dunia. Keluarnya seperti orang bernafas. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian tidaklah lisannya penghuni surga mengatakan kecuali perkataan-perkataan yang baik. Tidak ada yang buruk. Makanya kalau kita ini mau masuk surga, kita harus sekarang melatih diri untuk layak pantas masuk surga, dengan mengadaptasikan lisan supaya bicaranya selalu baik, mengadaptasikan jiwa, hati supaya bersih dari segala macam kotoran-kotoran hati, supaya kita benar-benar layak nanti pantas untuk masuk surga ya.
Jadi semuanya baik. Bahkan sampai maaf makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh para penghuni surga itu dari sesuatu yang baik, sehingga yang keluar pun baik. Apa yang keluar, Pak? Apa kotoran yang keluar? Enggak. Yang keluar itu cuman keringat. Allah jadikan makanan dan minuman penghuni surga itu dari zat yang terbaik, sehingga tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Keluarnya itu keringat. Dan keringat yang keluar pada diri penghuni surga itu, keringatnya ini aromanya aroma misik, aroma yang sangat wangi, bukan seperti keringat kita sekarang, gitu ya. Keringat kita ini kan luar biasa, Pak. Kenapa? Penyebabnya makanan yang kita konsumsi itu kadang-kadang yang membuat pengaruh keringat kita ini bau. Seperti lebah itu kan kalau makannya kan nektar bunga kan bagus ya. Yang keluar apa? Madu. Rasanya enak, teksturnya bagus gitu ya. Zatnya kelihatan indah, warnanya kuning gitu ya. Kemudian kalau dirasakan manis dan memberikan kesehatan kan begitu. Nah, manusia nanti ketika masuk surga juga demikian, keluarnya keringat, dan keringatnya ini ya beraroma wangi. Jadi nggak ada yang buruk sama sekali, nggak ada dalam surga itu. Ya, bahkan dijelaskan oleh para ulama, ya maaf bagi para wanita, seperti darah haid, kemudian ya sesuatu lendir atau semacamnya itu dihilangkan semua oleh Allah SWT. Bersih. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa surga itu isinya selalu hasanan, selalu baik, selalu indah, selalu nikmat, tidak ada sedikit pun yang cacat di dalam surga ini. Dan Allah kemudian menambahkan kabar gembira ini, Allah katakan makithina fihi abada. Mereka nanti itu tinggal di dalam surga itu abadan, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ada sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan tentang kelak ketika manusia itu sudah masuk ke dalam surga semua dan masuk neraka semuanya. Ya, jadi penghuni surga semuanya sudah masuk surga, penghuni neraka semuanya sudah masuk neraka. Artinya tinggal sudah nggak ada yang dari kalangan orang beriman yang masuk neraka dulu terus masuk surga. Sudah tidak ada seperti ini. Semuanya sudah masuk surga semua. Yang dari neraka-neraka itu ya, yang alumni jahanam itu dikeluarkan, gitu ya, dimasukkan ke dalam surga semuanya, selesai ya. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang masuk surga selama-lamanya, yang masuk neraka juga selama-lamanya. Itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kematian itu menjadi seekor kambing yang berwarna hitam. Ya. Dibawalah kambing ini di tempat antara surga dan neraka. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kambing hitam yang merupakan perwujudan kematian itu disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian diserukan kepada para penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, ni'matun wala maut. Wahai penghuni surga, kamu akan terus mendapatkan kenikmatan dan tidak ada kematian sama sekali. Apa yang terjadi? Penghuni surga semakin bahagia dengan kabar gembira ini. Dia akan terus merasakan kenikmatan. Ya. Kemudian diserukan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka, azabun bila maut. Kalian akan terus merasakan azab ini, tidak ada kematian bagi kalian. Terus menerus kalian akan merasakan siksa ini. Ini semakin membuat penghuni neraka itu tersiksa. Jadi kalau kita renungkan ya dari dalil-dalil yang ada, kenikmatan surga itu bukan hanya kenikmatan materi, Pak, kenikmatan fisik, tapi juga kenikmatan batin. Salah satunya itu tadi, setelah penghuni surga merasakan banyak sekali kenikmatan yang dirasakannya, termasuk juga nanti berkumpul bersama keluarganya, sesama keluarganya yang sama-sama beriman, ya, merasakan kenikmatan bersama-sama. Pada saat itu dikasih kabar gembira, kalian merasakan nikmat ini akan terus selama-lamanya, nggak akan pernah mati. Itu membuat semakin bahagia. Apa yang dirasakan, kebahagiaan apa di sini, Pak? Kebahagiaan jiwa, kan begitu.
kabar gembira itu kan menyenangkan jiwa, semakin bahagia dia. Nah, sedangkan penghuni neraka bagaimana? Ya, setelah diberikan kabar yang buruk tadi, penghuni neraka ini semakin tersiksa. Tidak hanya tersiksa fisiknya, tapi juga tersiksa jiwanya. Dan ayat ini makithina fihi abada, ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Ada orang itu yang keblinger, dia mengatakan ternyata akhirat tidak kekal. Saya pernah baca buku judulnya seperti ini, tapi alhamdulillah sekarang kayaknya sudah mulai redup orang ini, sudah ndak dikenal lagi. Saya kira bukunya masya Allah isinya bagaimana, ternyata saya baca ya semuanya kotak apa istilahnya apa, kotak gadok saja ya. Ini dicocokkan sama ini, cocokkan sama ini, akhirnya jadi. Makanya terus kemudian dia mengatakan bahwa metode tafsir saya ini adalah tafsir puzzle. Puzzle itu mainan anak-anak yang berantakan itu, terus kemudian disusun-susun akhirnya jadi gambar yang utuh. Itu tafsirnya dia. Padahal ketika dia menafsirkan itu ternyata kemampuan berbahasanya saja, bahasa Arabnya saja itu nggak bisa. Mau nafsirkan dari sisi mana, dia perangkat ilmu tafsir saja nggak ngerti. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sesuai dengan logikanya dia, kehendaknya dia, hawa nafsunya dia. Akhirnya jadinya nggak karu-karuan tadi. Ya, dia langsung menyimpulkan bahwa akhirat tidak kekal. Ya, berdasarkan satu ayat yang ternyata kalau dikembalikan kepada para ahli tafsir justru menunjukkan kekekalannya. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang keempat, wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Al-Qur'an ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka mengatakan ittakhadallahu walada, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Jadi diantara ya kesesatan yang dianut oleh manusia itu adalah ya berdasarkan kaitannya dengan keyakinan ya terhadap Allah. Mereka itu ada yang tersesat dengan meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. Seperti contoh orang-orang Yahudi ya, golongan orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah putranya Allah. Siapa Pak Uzair ini? Uzair ini adalah seorang soleh di masa Bani Israel dulu. Ada sebagian yang mengatakan Uzair ini nabi, ada sebagian yang mengatakan Uzair ini bukan nabi. Jadi Uzair ini hidup di masa di mana kitab Taurat itu hampir punah di tengah-tengah Bani Israel. Hampir tidak bisa diakses lagi kitab Taurat itu di tengah-tengah mereka. Sehingga hampir mereka tidak mengetahui isi kitab Taurat. Mereka hampir tidak bisa mengamalkan perintah dan larangan Allah dalam kitab Taurat ini. Nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salah seorang hambanya bernama Uzair. Itu Allah karuniakan kepada Uzair ini pengetahuan kitab Taurat, yang sebelumnya Uzair tidak pernah membaca kitab Taurat. Allah berikan ya kepada Uzair kemampuan untuk menghafal Taurat, sehingga kemudian Uzair menyampaikan Taurat itu dari hafalannya, dari hatinya kepada seluruh Bani Israel pada saat itu. Nah saking kagumnya orang-orang Bani Israel kepada Uzair atas hafalan yang sangat kuat terhadap kitab Taurat, maka kemudian orang-orang Bani Israel menganggap Uzair ini anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Uzair ini putranya Allah. Nah, akhirnya diangkatlah Uzair, disembahlah Uzair. Kemudian orang-orang Nasrani, ya kita tahu benar bahwa orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu menganggap Isa itu putra Allah. Ya. Kok bisa mereka menyimpulkan begitu? Kesimpulannya alasannya sederhana. Alasan mereka sederhana. Apa alasannya? Jadi alasannya gini, Maryam itu seorang wanita yang suci. Dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun. Tapi kok tiba-tiba jadi hamil dan melahirkan seorang anak.
Nah, tentunya anaknya ini berarti anak Tuhan gitu. Kalau Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, berarti anaknya itu anak Tuhan. Itu menurut mereka begitu. Ya, alasannya sangat-sangat sederhana. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Isa itu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam. Apa kalimatnya? Allah jadikan Isa itu dari kalimat Allah, kun, jadilah kamu wahai Isa, maka jadilah Isa. Jadilah Maryam mengandung Isa sampai melahirkannya. Ya. Nah, orang-orang Nasrani menganggap Isa adalah ibnullah. Bahkan di antara mereka Allah katakan, ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga. Istilahnya kalau dalam bahasa kita itu trinitas, tiga dalam satu. Orang Nasrani itu punya keyakinan Allah itu Tuhan Bapa, Yesus atau Isa itu Tuhan Anak, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Ini menurut mereka tiga ini adalah Tuhan. Mereka mengatakan trinitas tiga dalam satu. Unsurnya tiga, tapi semuanya satu, yaitu Tuhan. Ya, ini membingungkan ini, Pak. Saya pernah tanya dulu waktu sekolah dulu. Saya kan sekolahnya di negeri, Pak. SMP dulu. Saya punya teman-teman di satu kelas itu orang-orang Nasrani. Saya tanya, ya Tuhanmu itu tiga, kok bisa? Terus dia itu begini, sampean tahu rokok katanya dia. Jadi Tuhannya itu disamakan sama rokok gitu. Ya, trinitas itu seperti rokok katanya. Rokok itu kan ada filternya, terus ada tembakaunya, terus ada apanya, kertas pembungkusnya. Itu kan tiga unsur, tapi dijadikan satu jadi satu rokok. Katanya begitu. Ya, jadi Tuhan-Tuhan saya ini ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Isa, sama Roh Kudus. Itu kayak rokok begitu, dicampur aduk kan jadi satu. Lah kan aneh begitu ya. Lah ini kan benda mati bisa disusun-susun jadi satu kesatuan. Lah ini semuanya unsurnya unsur hidup, ya kan? Apa bisa dijadikan satu seperti itu? Ya nggak bisa. Ini namanya kalau dalam ilmu syariat itu atau usul fikih namanya kias, kias yang jauh gitu ya, analogika yang jauh, nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Mereka beranggapan bahwa Isa itu secara fisik memang fisik manusia, tapi rohnya itu bagian dari Allah katanya dia. Ya. Ini pun juga ya kekeliruan. Termasuk juga salah satu konsep Kristen yang aneh dan sulit untuk diterima akal itu ketika Adam alaihissalam melakukan dosa kan gitu ya. Dosa di surga itu makan buah yang dilarang untuk dimakan. Kemudian akhirnya Adam alaihissalam dan istrinya Hawa itu diturunkan di atas muka bumi. Katanya mereka Adam dan Hawa itu punya dosa dan dosanya itu terus diturunkan ke anak-anaknya. Jadi kita ini Pak kena imbas dosanya Adam alaihissalam, padahal kita nggak melakukan dosanya Adam. Dari sisi ini sudah menunjukkan kalau Tuhan nggak adil kan gitu ya. Masa Tuhan itu menjadikan dosanya Adam tetap dibawa sama anak turunannya. Oke lah, taruhlah kalau itu misalnya sebuah ketetapan. Terus ternyata Tuhan ini ingin sekali menebus dosanya Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Akhirnya Tuhan punya inisiatif, saya akan utus anak saya namanya Isa ini, dengan tujuan nanti dia disalib untuk menebus dosanya Adam dan keturunannya. Pertanyaannya di sini, apakah Tuhan tidak maha kuasa untuk mengampuni dosa hamba-hambanya? Kok pakai nurunkan putranya untuk menebus dosa
anaknya dosa anak keturunan Adam dan anak keturunannya ini. Ya. Seakan-akan Tuhan ini lemah, butuh adanya penebusan itu supaya bisa mengampuni dosa-dosanya Adam dan anak keturunannya. Kan aneh begitu. Tuhan nggak berkuasa. Ya. Belum lagi betapa teganya Tuhan ini menjadikan anaknya tebusan untuk dosa Adam dan anak keturunannya. Lah Adam dan anak keturunannya sama anaknya sendiri lebih mulia siapa, kan begitu. Ya. Nah ini kan logika kita kan nggak maduk, kan nggak bisa diterima. Ya. Yang bisa kita terima itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu adalah Tuhan yang tunggal satu, tidak berbilang. Allahus samad, Allah itu tujuan bergantungnya seluruh makhluk. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak butuh sama makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Ya, makhluk itu dia punya orang tua dan punya anak karena makhluk itu butuh sama anak dan butuh sama orang tua. Allah ciptakan makhluk itu punya orang tua karena ketika dia dilahirkan dia butuh orang tua, butuh yang namanya pengayoman, butuh yang namanya pemeliharaan dari orang tuanya, kan begitu. Dan ketika dia memiliki anak, dia juga membutuhkan anak ini untuk meneruskan garis keturunannya, untuk membantu dia ketika dia dalam kondisi sudah tua, butuh sama anak. Lah kalau Allah memiliki orang tua dan memiliki anak, berarti Allah butuh sama yang lain. Wal'iyadzubillah, tidak mungkin Allah seperti itu. Tidak mungkin Tuhan itu bergantung pada yang lain. Berarti dia bukan Tuhan. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diberanakkan dan tidak pula beranak. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun dari selain Allah yang serupa, sebanding dan sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu, kalau orang Barat mengatakan Allah is unique, katanya. Allah itu dia itu tunggal dan dia itu unik. Unik maksudnya dia itu sendiri, tidak ada yang serupa dengan yang lain. Nah ini logika kita terima karena apa? Fitrahnya Allah tanamkan dalam diri kita. Kita ini ya mengimani keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengimani keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berfirman, malahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Demikian pula bapak mereka juga tidak memiliki pengetahuan. Maksudnya apa di sini? Mereka itu mengatakan Allah punya anak itu hanya berdasarkan prasangka, tidak ada dalil sama sekali dari Allah yang menunjukkan kalau Allah itu punya anak. Jadi semua itu karangan dan prasangka mereka sendiri, tidak dibangun di atas ilmu. Demikian pula bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka dulu ketika mengatakan Allah memiliki anak, mereka mengucapkan itu dengan prasangka mereka, bukan dengan dalil yang Allah turunkan, bukan bersumber dari kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah buruknya, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Allah menyebutkan di sini kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya mereka itu tidak memiliki kekuatan keyakinan atas ucapan-ucapan yang mereka katakan melalui lisan mereka bahwa Allah itu punya anak. Jadi hati mereka itu menolak, Pak. Kenapa? Karena fitrah manusia itu Allah tanamkan ke dalam fitrah manusia. Allah itu esa, tunggal. Allah itu mesti satu, tidak mungkin lebih. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas muka bumi itu di atas fitrah. Maksudnya fitrah itu bukan seperti kata banyak orang yang mengatakan seperti kertas putih, mau dicoret-coret di atasnya apapun nanti bisa terjadi. Bukan. Maksud fitrah itu ala an yuwahhidullah. Anak-anak yang lahir itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah katakan ya, takhruju min afwahim, yang keluar dari lisan-lisan mulut-mulut kamu, tapi tidak keluar dari hati dan jiwa kamu yang terdalam. Karena fitrah kamu mesti menolak hal ini. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah apa yang mereka ucapkan illa kadhiba, kecuali kedustaan, kebohongan saja. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barangkali engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Qur'an. Apa maksudnya mencelakakan diri di sini? Ya. Jadi Nabi SAW itu salah satu keistimewaan beliau. Beliau itu memiliki asyafaqah war rahmah, memiliki hati yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Itu Nabi SAW. Bayangkan Pak, orang ya, sosok Nabi SAW dikasih hati yang sangat cinta dan sangat-sangat kasih sayang kepada umat. Kemudian beliau itu pernah ditampakkan surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang mau ikut Rasulullah SAW, dan neraka bagi orang-orang yang membangkang durhaka kepada Rasulullah SAW. Ya. Beliau orang yang sangat menginginkan semua manusia masuk surga. Ketika itu beliau mendapati ternyata banyak juga orang-orang yang menentang beliau. Kira-kira beliau susah atau tidak Pak begini? Susah, ya. Susah. Misalnya Anda seorang bapak yang sangat cinta sama anaknya. Anda tahu yang dilakukan si anak ini akan membahayakan si anak. Saking kasih sayangnya Anda sebagai bapak kepada si anak ini, Anda menginginkan untuk si anak ini tidak melakukan perbuatan itu, karena Anda tahu akibat dari perbuatan itu mesti kesusahan untuk si anak, kecelakaan untuk si anak. Tapi si anak ini banggel misalnya gitu. Kira-kira keadaan Anda sebagai bapak yang sangat kasih sayang kepada anak, bagaimana perasaan Anda? Berat sekali. Nah, aku pengen nyuruh kamu itu jangan seperti ini karena begini, kan begitu. Kalau seandainya Anda punya kemampuan untuk memaksa anak Anda untuk menghentikan perbuatan itu, pasti Anda akan lakukan, kan begitu. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada masing-masing orang yang Rasulullah SAW inginkan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala pernah menegur Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa ngasih hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang Allah Taala kehendaki. Makanya ketika Abu Thalib mati di atas kekufuran, susahnya Nabi itu luar biasa. Makanya sampai kemudian disebutkan ya di masa itu sebagai amul hazn, tahun kesedihan, karena Nabi SAW banyak kehilangan orang-orang yang dicintainya, termasuk pamannya. Apalagi pamannya ini mati di atas kekufuran. Sampai-sampai demi untuk menghibur Nabi SAW, Allah dengan hikmahnya memberikan kesempatan untuk Nabi, kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW, memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib ini, bukan untuk keluar dari neraka masuk surga, enggak, karena ketetapan orang kafir itu mesti masuk neraka selama-lamanya. Tapi Rasul diberikan kesempatan memberikan syafaat kepada pamannya untuk bisa diringankan siksaannya dengan siksaan paling ringan. Sampai Nabi mengatakan ya, kakinya menyentuh bara api, otaknya itu bisa mendidih. Itu yang paling ringan siksaan neraka bagi Abu Thalib. Ya, Allah berikan kesempatan Nabi SAW memberikan syafaat kepada pamannya tersebut, karena jasa-jasanya terhadap Islam dan pembelaannya kepada Nabi SAW. Nah, Nabi yang demikian beratnya menghadapi umat ini, yang mengetahui bahwa siapapun yang ingkar kepadanya nanti tempatnya neraka, dan Nabi melihat betul bagaimana neraka itu ketika perjalanan Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka tentunya Nabi merasa berat kalau ada umatnya yang nolak
apa yang menjadi seruan beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Ya, maka bisa jadi wahai Muhammad, engkau akan mencelakakan dirimu dengan kesedihan yang dalam disebabkan oleh penolakan umatmu terhadapmu. Ya. Yang disebutkan di sini ya, karena apa? Bersedih hati setelah mereka berpaling. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merasa bersedih hati tentang hal ini ya. Tapi insyaallah untuk ayat yang berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Tidak ada yang tanya. Wis isa Ustaz. Sing liyane wis koma. Kini tas yang durung adzan. Ada pertanyaan ya? Tapi kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.